Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kenalin aku Ahmad Nur Radian Najib dengan NIM 42014222060. Di sini saya akan membahas soal dari buku BOAS di halaman 343, problem section 2 nomor 7 dan 8. Nah, ini adalah screenshot dari oh, ini cuplikan dari buku BOAS itu yang saya akan bahas. Nah, di sini dalam petunjuk ini intinya diberikan fungsi kompleks yang sama dengan F kali T. Dalam soalnya nanti tunjukkan bahwa ini partikel ini koordinatnya di X sama dengan bilangan real Z dan di Y sama dengan imajiner Z yang eh, akan dimasuk bukan akan dimasuk apa namanya, diuji apakah itu termasuk gerak harmonik sederhana, dan kemudian temukan amplitude, periode, frekuensi, dan amplitude kecepatan di gerak tersebut gitu. Dan tadi udah saya bahas jenak lah sebentar. Terus juga ini penyelesaiannya, ini petunjuknya tadi udah saya bahas. Terus nomor 7 kan soalnya Z sama dengan 5 E pangkat 3 kali T gitu. Nah, itu kita kita ulas ini terkait dengan persamaan Euler ya. Nah, ini E pangkat I theta sama dengan cos theta plus I sin theta. Nah, kemudian tetanya itu apa? Tetanya adalah T itu sendiri. Karena dalam persamaan Euler E pangkat I theta gitu kan. Terus E pangkat I theta I E pangkat I T sama dengan cos T plus I sin T gitu. Dan jika Z sama dengan 5E pangkat I T, Z sama dengan 5 cos T plus I kali 5 sin T. Karena apa? Ini persamaan yang atas ini. Gitu. Nah, terus yang ini. Nah, ini adalah bilangan bilangan realnya. Ini bilangan imajinernya. Nah, terus lanjut kan dicari terkait koordinat koordinat Y dan X-nya tadi kan. Nah, kita tarik ke bawah, kita dapat X-nya sama dengan 5 cos T. Nah, untuk rumus gerak harmonis sederhana sendiri, yaitu Y sama dengan A cos omega T plus fase awal, atau A sin kali theta kali omega T plus fase awal gitu. Maka untuk X, karena X adalah cos, maka yang dipilih adalah yang cos gitu. Untuk X sama dengan 5 cos T, itu amplitudenya adalah 5, karena kalau dilihat dari persamaan rumus IHS sendiri, A itu di belakang cos. Jadi kayak kalau dibandingin dengan yang XT itu tuh A-nya sama dengan 5. Terus omega-nya sama dengan 1 karena tergantung dari nilai T itu sendiri. Pokoknya misal katakanlah T per 3, berarti omeganya sama dengan sepertiga. Kalau T-nya di T-nya itu misal 5T, berarti omeganya itu 5 gitu. Terus ke bawah lagi, bagaimana menggunakan fase awal. Nah, kita lihat pokoknya theta, karena ini X sama dengan 5 cos T,
T-nya itu kan satu ya kan, bukan 2T atau 3T. Berarti T-nya satu, maka diperoleh gini, theta kali T, omega kali T plus masa awal sama dengan satu. Ini kan tadi udah ketemu omeganya berapa. Tinggal masukin, nah ketemunya masalahnya sama dengan nol. Lanjut ke cari periodenya. Periode sama dengan 2pi per omega. Nah, tinggal masukin aja 2pi per omeganya tadi berapa? Satu ya. Jadi sama dengan periodenya itu 2pi per 2pi second gitu. Soalnya second. Terus ke frekuensi. Frekuensi rumusnya adalah satu per periode sama dengan satu per 2pi hertz satuannya. Terus untuk kecepatan max amplitude itu amplitude kali omega. Jadi tinggal kali aja 5 kali satu sama dengan 5. Satuan kecepatan. Nah, untuk koordinat Y sendiri kan Y tadi kan Y sama dengan 5 sin T. Nah, sama tinggal masukin A sama dengan 5, theta sama dengan sesuai koefisien T, ternyata 1 ya udah. Apa omeganya sama dengan 1 Mas. Maksudnya omega T 1 sama kayak tadi nol. Nah. Terus kita cari periodenya. Ya sama kayak tadi karena omeganya sama. 2 pi per omega sama dengan 2 pi per 1 sama dengan 2 pi second, satunya second. Untuk frekuensinya sendiri sama dengan satu per periode, sama kayak tadi. Jadi diperoleh satu per 2 pi hertz. Nah, untuk kecepatan amplitude sendiri sama seperti yang X tadi, yaitu A kali omega sama dengan 5 kali satu sama dengan 5. V, harusnya ada V di sini. Lanjut ke nomor 8. Nah, ini ada agak-agak rumit karena dilihat dari pangkatnya ini E. Jadi ini kan min I T per 2. Nah, terus juga amplitudenya harusnya beda di sini. Apa nih? Kan 2. Jadi kita bisa lihat di sini adalah tetanya itu sama dengan min T per 2. Jadi E pangkat I T per 2 sama dengan cos min T per 2 plus I sin min T per 2. Nah, maka Z sama dengan 2 kali cos min T per 2 plus I sin min T per 2. Jadi tinggal masukin aja 2 cos min T per 2 plus I 2 sin min T per 2. Tapi ini kan eh ininya minus ya. Jadi kita bisa ingat kembali dari identitasnya gitu kan. Kalau cos min alpha itu sama dengan cos alpha. Tapi kalau sin min alpha itu min juga min di awal min sin alpha. Jadi nggak asal kita hitung aja langsung nggak, tapi bisa diubah lagi nih. Jadi Z sama dengan 2 kali cos min T per 2 plus is min sin T per 2. Lalu jadi 2 cos T per 2 karena cos min alpha sama dengan cos alpha. Min I karena tadi kan ini kan I kali sin. Jadi kan min kan. Terus kali min. Min I sin T per 2. Jadi diperoleh imajiner sama realnya itu X-nya sama dengan 2 cos T per 2. Tapi untuk Y-nya tuh Y-nya sama dengan min 2 sin T per 2. Nah, lanjut kita cari koordinat yang X. Xt sama dengan 2 cos T per 2. Jadi kalau dimasukin ke GHS tadi, ini sama dengan A cos omega T plus fase awal. Jadi kita tinggal masukin. Karena di belakang cos ini sama dengan positif, jadi tinggal masukin amplitudenya sama dengan 2, terus omeganya sama dengan koefisien dari T itu sendiri. Nah, ini kan T per 2, jadi kan setengah kali T. Jadi bisa dikatakan setengah omeganya itu. Jadi setengah radian per second. Terus untuk fase awal
Untuk fase awal nol karena tidak ada plus minus atau pergeseran dari sudut lain. Terus untuk periodenya sendiri tinggal masukin 2 pi per omega. Omeganya tadi berapa? Omeganya sama dengan setengah. Jadi 2 pi bagi setengah sama dengan 4 second. Untuk frekuensi sendiri sama dengan 1 per periode. Nah, periodenya udah dapat 4, jadi tinggal 1/4. Frekuensinya Hertz. Terus untuk amplitude kecepatannya sama, tinggal masukin aja amplitude kali omega. Omeganya setengah, jadi amplitudenya kan 2. Jadi biasanya 1 satuan V, satuan kecepatan. Ini koordinat Y. Lanjut ke koordinat Y ya. Intinya ini ada sedikit perbedaan karena Y T sama dengan -2. Ini kan amplitude -2 ya. Harusnya kan amplitude itu harus positif karena ya emang harus positif gitu kan. Jadi -2 sin T berdua meski minus itu bisa dianggap dia S karena cuma berbeda arah doang gitu kan. Nah, ini bisa ditemuin simpelnya kayak gini. Nah, amplitudenya berapa kan 2, meternya 1,5. Tapi untuk fase awalnya ini aku penjelasan lebih lanjut. Jadi aku jelasin di halaman selanjutnya. Nah, untuk penjelasan kenapa kok fase awal sama dengan pi radian gitu kan. Jadi kita harus ingat terkait identitas trigonometri. Ini salah ketik ini n malah harusnya S. Sama dengan bila mana minus sin alpha min sin theta maksudnya sama dengan sin theta plus pi. Jadi bisa dimasukin ke ini apa namanya yang koordinat y. Y itu sama dengan -2 sin t per 2 sama dengan 2 sin ya 2 sin t per 2 plus pi. Nah, ini kan tadi di GAS kan, di GAS itu kan A sin bentar, tulis. Di GAS kan A sin omega t plus plus sudut awal fase awal. Nah, nah inilah pokoknya bisa baca lah intinya A sini lah. Jadi bisa disamain, dimasukin aja. Kan sebelum sini itu amplitude ya kan. Jadi amplitudenya 2, terus omeganya sama setengah. Nah, ini kan sudut fase awalnya kan pi ya, berarti bisa dikatakan eh fase awalnya itu pi. Jadi bisa disimpulkan seperti itu. Nah, kita hapus. Nah, balik ke awal tadi. Nah, jadi sebenarnya kayak gini. Kenapa kok kenapa kok pi? Karena ada minus. Jadi kembali ke jenis trigonometri yang udah saya jelaskan tadi. Jadi dalam GS ini ada pergeseran fase awal harusnya. Terus lanjut ke periode biasa 2 pi per omega. Jadi omeganya setengah, jadi bagi setengah aja. Jadinya 4 second. Frekuensinya sendiri 1/4. Ya, masukin masukin doang. Terus juga amplitude kecepatannya sama A kali omega. Maksudnya amplitude kali omega. Jadi 2 kali setengah sama dengan 1 satuan kecepatan V harus di sini. Jadi itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya emang karena banyak kurangnya ya mohon maaf gitu kan. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.